Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Anggraini Rahim dengan NIM 200407502060 kelas M95. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan atau yang dibawakan oleh Kak Hyuhendi pada pertemuan ketiga, public speaking. Dia menjelaskan materi dengan 6 jurus menyusun konten yang powerful, atau biasa disebut dengan powerful speak. Di sini dia juga menjelaskan atau memaparkan 7 cara opening yang menarik perhatian audiens atau menarik perhatian audiens dan memberi informasi. Ya, di sini juga dia menjelaskan 6 jurus menyusun konten dan 6 cara menjelaskan yang mudah dimengerti oleh audiens atau menyampaikan pesan sesuai dengan topik materi. Dan selanjutnya, 7 cara closing yang elegan atau menyimpulkan, mempersuasi, meninggalkan kesan positif. Content if you can explain it simple, you don't understand, you will know. 6 kesalahan umum terkait konten. Yang pertama itu ada tidak punya tujuan yang jelas. Yang kedua, struktur tidak jelas. Yang ketiga, tidak menyesuaikan konten dengan audiens. Yang keempat, menggunakan bahasa dewa. Yang kelima, terlalu banyak materi padahal waktu sedikit atau singkat. Yang keenam, kurang dipercaya dengan instruksi pendukung. Di sini juga saya akan menyebutkan 6 jurus menyusun konten. Yang pertama itu ada pemecahan, dua itu ada problem solution. Yang ketiga ada mechanic of free, yang keempat ada perbandingan, dan yang kelima ada 5W 1H atau adik simbah. What, where, when, why, dan wow. Yang keenam ada kronologis. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan 7 cara closing yang elegan. Di sini Kakak Hyuhendi menjelaskan tentang closing yang elegan dengan sangat baik. Yang pertama itu ada ulangi poin, kutipan, pantun, ajakan, rekomendasi, cerita singkat, dan lagu. Semua yang saya sebutkan itu sudah dijelaskan baik dan saya mengerti apa yang Kakak Hyuhendi sampaikan pada saat pertemuan ketiga. Dan yang selanjutnya itu ada tips memaksimalkan closing. Yang pertama itu ada ringkasan, yang kedua ada kaitkan dengan opening, yang keempat ada sampaikan dengan antusias. Dan di sini juga dia menjelaskan 6 cara menjelaskan konten yang mudah dimengerti oleh audiens. Yang pertama itu ada cerita singkat atau diskusi, yang kedua ada contoh, yang ketiga ada data yang statistik, yang keempat ada video, yang kelima ada studi kasus, dan yang keenam ada demonstrasi alat-alat peraga. Jadi, pembelajaran bermakna yang saya dapatkan oleh materi yang disampaikan Kakak Hyuhendi pada saat pertemuan ketiga itu cara closing yang benar. Di sini saya sangat mengerti pada saat cara closing yang benar. Pada saat cara closing yang benar itu kita bisa juga sematkan pantun pada saat ingin menutup presentasi. Kita bisa menggunakan pantun untuk menutup presentasi kita. Dan kita juga bisa menggunakan kata-kata yang memotivasi audiens atau peserta agar dia lebih mengerti apa yang kita pahami. Terakhir itu refleksi diri saya atau kekurangan skill dan bagaimana metode atau usaha saya yang akan saya lakukan untuk menutupinya. Kekurangan saya itu juga sama, yaitu dengan kurang percaya diri, deg-degan, gugup, takut salah bicara. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan oleh Kakak Hyuhendi, kekurangan saya itu semakin berkurang. Saya lebih sedikit pede tampil. Mungkin itu perlahan-lahan akan lebih baik. Dan Kakak Hyuhendi itu menjelaskan secara detail-detail bagaimana cara mengatasi kegugupan, ketakutan berbicara di depan umum. Metode yang saya harus lakukan itu saya harus juga tanamkan dalam diri saya bahwa saya pasti bisa. Jadi metode yang harus saya lakukan untuk menutupi semua kekurangan saya
Saya harus bisa tanamkan dalam diri saya bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa tampil di depan umum walaupun itu perlahan-perlahan. Dengan pembelajaran yang kakak berikan, saya lebih sedikit pede tampil berbicara di umum, walaupun itu sedikit demi sedikit. Tapi setidaknya ada perubahan yang saya tanamkan dalam diri saya. Karena saya sebagai calon guru, berarti saya harus bisa tampil berani di depan umum. Jadi, yang harus saya tanamkan dalam diri saya dan pikiran saya bahwa saya pasti bisa melalui semuanya dan saya pasti bisa melawan rasa ketakutan saya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.